Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna tahdiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu sayyidina Rasulillah. Muqaddim bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa alamtana innaka antal alimul hakim. Bulan Ramadan telah datang. Yang diharapkan oleh umat Islam, perbanyak infak, sedekah dan amalan, mendapat ganjaran yang dilipat gandakan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, serta jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita mesti diberikan nikmat umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Telah hadir kembali di Baitur Rahman untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, yaitu bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kemuliaan yang mulia, kemuliaan bulan Ramadan adalah juga kemuliaan Al-Quran, karena Al-Quran diurutkan Allah juga pada bulan Ramadan. Mewajibkan sekaligus bulan Ramadan, Allah mewajibkan pada hambanya yang beriman untuk berpuasa agar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala telah memulai ayat tentang puasa dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan menyudahinya dengan kalimat la'alakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Serta di akhir surat Al-Baqarah 185 juga Allah menyerukan dengan kalimat la'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Di antara permulaan ayat dan penutup ayat 183 Al-Baqarah tersebut terdapat perintah puasa yang ditegaskan Allah dengan kalimat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Seruan Allah SWT ini pada hambanya mewajibkan berpuasa adalah mensifatkan keimanan terlebih dahulu sebagai asas kebaikan dan sumber keutamaan. Dan pada akhirnya seruan itu menyebutkan takwa yang menjadi tujuan pokok puasa, juga takwa yang merupakan roh keimanan serta rahasia kemenangan. Maka hal ini menjadi petunjuk yang kuat serta keterangan yang jelas bahwa puasa yang dikehendaki Allah SWT bukan hanya semata-mata hanya menahan lapar dahaga di siang hari dan menahan tidak bersenggama dengan suami istri di siang hari, tapi juga harus dapat menahan diri dari segala membatalkan puasa dan menodai keimanan. Jamaah sholat sisa dan tarawih yang dimuliakan Allah, perintah puasa pada ayat tersebut agar orang-orang yang beriman menjadi takwa kepada Allah SWT. Dan syarat untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala adalah perlu dilandasi dengan 3 syarat. 3 syarat tersebut adalah sabar, syukur, dan istighfar. Sabar adalah kita sedang berpuasa, adalah harus dapat menerima cobaan yang diberikan Allah pada kita sekalian. Cobaan itu adalah dengan tujuan agar hamba-hamba yang berpuasa untuk meningkatkan iman takwa kepadanya. Bila kita kuat menerima cobaan tersebut.
Sedangkan cobaan dalam kita puasa ada dua macam. Cobaan yang tidak kita senangi, mestinya sakit, bencana alam, musibah sebagainya, kekurangan harta. Kemudian percobaan yang kedua berupa yang kita senangi, yaitu kita keberhasilan, punya kelebihan harta, keberhasilan, kenikmatan, terutama ilmu Islam. Maka di sini Allah yang kedua adalah untuk melandasi takwa dengan bersyukur. Kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Karena kita sadari bahwa Allah memberikan anugerah kenikmatan pada kita sekalian yang tidak terhitung jumlahnya. Baik yang kecil maupun yang besar, kita sehat, walafiat, keluarga sehat, cukup harta, berhasil sukses dalam segala urusan kita, terutama kenikmatan iman dan Islam. Maka kita banyak bersyukur. Di sini Allah berfirman Al-Ibrahim ayat 17. Wa ta'adzakun rabbukum la isyakartum la izidanakum wa ilal kafartum innal bisa jadi. Tatkala Tuhanmu menjelaskan pada engkau, jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan beri kutambah nikmat itu. Tetapi jika kamu ingkar atas nikmatku, kamu sembunyikan nikmatku, maka siksaku tepi. Dan di dalam ayat tersebut siksa tepi sekaligus akan dicabut kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk melandasi takwa adalah dengan istighfar. Kita banyak mohon ampun pada Allah SWT, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kita jangan mikir hal-hal yang negatif. Kita harus banyak mohon ampun. Kata sebagai hambanya, manusia biasa, kita tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Beri kesalahan yang kita buat itu adalah sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil, sembunyi atau terang-terangan, ada semua kita ada mengandung predikat kesalahan atau kegelapan. Hadirin jamaah terawih yang berbahagia. Oleh karena itu, kita disuruh banyak beristighfar, mohon ampun pada Allah, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Perbanyaklah mohon ampun. Hal ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ada suatu riwayat, suatu saat Siti Aisyah adalah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sedang puasa, maka doa apa sebaiknya aku panjatkan pada Allah SWT?" Jadi saya tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya aku mendapati Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, sebaiknya doa apa ya Rasulullah yang harus saya panjatkan kepada Allah SWT?" Maka Rasulullah menjawab dengan sebuah sabdanya, "Ya Siti Aisyah, perbanyaklah kamu sedang puasa dengan doa, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul ya karim." Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah Maha Pengampun dan Mulia, maka ampunilah aku. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi, Anasi dan Ibnu Majah. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian hadirin, di bulan Ramadan perbanyaklah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Allahumma innaka afuwwun karim. Perbanyak. Maka sejak dulu kita masih di daerah di kampung masing-masing, para kiai, para ustadz mengajarkan doa ini selama kita masih selamat. Perbanyak doa ini. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, dan insya Allah mungkin yang akan menjaring Lailatul Qadar kita akan mendapatkannya. Amin. Hadirin kaum muslimin jamaah tarawih yang berbahagia. Dan di bulan Ramadan ini doa yang diucapkan Rasulullah ini insya Allah diijabah. Kemudian yang terakhir, di dalam bulan Ramadan ini
Hendaknya kita introspeksi, mawas diri, muhasabah tentang sholat kita 5 waktu. Apakah selama sholat kita 5 waktu sudah khusyuk? Mungkin banyak kekurangan. Untuk itu, untuk mengobati kekurangan, menutup agar sempurna sholat fardu kita, hendaknya kita memperbanyak sholat sunnah, baik sholat sunnah rawatib, sholat sunnah muakkad atau ghairu muakkad, sholat sunnah duha, lebih-lebih sholat tahajud atau yang lainnya, adalah untuk menutupi kesempurnaan dari sholat fardu kita 5 waktu. Ini kesempatan yang paling baik. Minimal tegakkan sholat yaitu muakkad yang 10 rakaat, yaitu 2 rakaat qabla subuh, sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, qabla duhur, dan 2 rakaat ba'da duhur, akhir duhur, setelah duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, setelah maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya. 10 rakaat minimal itu usahakan rutin laksanakan. Insya Allah sholat-sholat sunnah dan menutupi kekurangan sholat wajib kita. Barangkali banyak kekurangan karena kadang-kadang kita sholat mengingat hal-hal yang di luar kita sholat, sehingga tidak khusyuk. Akhirnya mengurangi nilai sholat. Maka tutuplah dengan sholat-sholat sunnah. Insya Allah kata Nabi, kalau sholat sunnah kita untuk menutupi, menyempurnakan sholat wajib kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, terutama di bulan Ramadan ini. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Burung kenari terbang tinggi, melayang-layang di atas awan. Saya akhiri sampai di sini. Bertemu lagi di lain kesempatan. Daun salam, daun saga. Yang menjawab salam masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.